Bagaimana bahan baku substitusi karena sekarang masih import sangat besar, itu pertanyaannya. Lalu yang kedua mengenai alat kesehatan. Jadi kalaupun mau merubah substitusi import itu harus ada transisi. Tidak kalau kata orang Jawa sakdek saknyet gitu. Silakan Mas Anies. Betul. Makasih Bu Suryani. Jadi benar saya disampaikan tadi, kita menyaksikan di Indonesia ini 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan masih bergantung pada impor. Lalu di sisi lain sesungguhnya industri bahan baku obat nasional ini sudah bisa memproduksi 8 dari 10. Jadi dari 10 yang paling banyak digunakan. Pertama begini, kami bila ini memegang kewenangan, maka nomor 1, bicara dengan pelaku usahanya. Jangan merasa paling tahu untuk melakukan regulasi ini. Pertama bicara pelaku usaha. Yang kedua, melakukan proses benchmarking, policy mana yang dilakukan di berbagai negara yang kira-kira paling efektif untuk kita kerjakan di Indonesia. Karena kita harus melakukan ini bypassing. Kita sudah terlambat, kita kalah dengan beberapa negara seperti India, di mana biaya atau harga-harga obat di sana sangat murah, alat-alat kesehatan di sana sangat terjangkau, sementara kita jauh di atasnya. Jadi satu adalah stakeholder, yang kedua adalah benchmarking, sehingga kita punya referensi. Lalu yang ketiga, serius sih untuk bahan baku dalam negeri yang dibutuhkan untuk mengganti bahan baku dari luar negeri itu kita lakukan proses pengalihan sesegera mungkin. Jadi dengan begitu kita akan bisa mulai memproduksi di dalam negeri. Nah, kami ada beberapa catatan terkait ini. Menambah produsen bahan baku obat yang difasilitasi dengan menggunakan proses chain source. Itu satu yang dikerjakan. Dan kami melihat target yang bisa dilakukan adalah penurunannya BBO ini 20% per tahun, bertahap, tidak mungkin kita kerjakan langsung. Dan harapannya ini bisa bertambah hingga 2 kali lipat bila tata kelola diperbaiki. Jadi fase berikutnya adalah perbaikan tata kelola. Tapi ini perbaikan tata kelola ini sekalian rasanya tidak monopoli soal industri kesehatan. Apa sih industri yang tidak perlu diperbaiki tata kelolanya? Apa sih industri yang tidak perlu diperbaiki regulasinya? Jadi ada 2 pertanyaan Pak, substitusi import bahan baku farmasi dan juga alat kesehatan. Kami persilakan Pak Prabowo. Baik, ini sangat-sangat benar, sangat relevan. Dan untuk itu sekali lagi strategi kita harus benar. Ya, jadi falsafah kita harus benar. Kita boleh dengan idealisme menganggap bahwa akan ada free market terus, pasar bebas terus, dan saya kira kita terlena bahwa kita anggap kadang-kadang lebih murah import, lebih murah. Tapi saya setuju kita harus mulai dari dasar, dan untuk itu kuncinya adalah hilirisasi. Hilirisasi ini begitu penting. Jadi dalam strategi hilirisasi kami, yang kami akan teruskan strateginya Pak Jokowi, kami di buku ada, kami sudah punya peta, kami sudah punya rencana yang kita sebut pohon industri. Dari 21 komoditas, mulai dari mineral sampai dari bahan-bahan tanaman, bahan laut, untuk justru membangun dasar dari semua. Jadi hilirisasi artinya semua sumber alam kita harus diolah di Indonesia. Makanya industri petrokimia, kilang-kilang petrokimia, semuanya harus kita kembangkan secara masif. Ini sudah kita petakan, ya kan? Kita butuh kurang lebih investasi 545 miliar dolar untuk 21 komoditas. Dan kalau kita lihat satu persatu komoditas tersebut sudah kita buat pohon industrinya, di mana nilai tambahnya akan naik berpuluh kali, termasuk industri farmasi, termasuk obat-obatan, dan termasuk yang Bapak singgung tadi. Jadi itu sudah termasuk rencana
kami dan juga anggaran R&D bisa kita naikkan. Kalau penghasilan kita naik dengan cepat, dan kita sudah pelajari bisa naik dengan cepat. Kita punya pembelanjaan sebagai perbandingan dari GDP kita masih termasuk terendah di dunia, salah satu yang terendah di dunia. Kita sekarang pembelanjaan kita 17% dari GDP kita. Padahal para pakar menyampaikan kepada saya bahwa negara-negara yang sedang membangun industri itu berani sampai 20%, 25%, 28% dari GDP. Sebagai contoh, India kalau tidak salah 28%, Turki 28%, ya kan? Kalau kita mau sama dengan India dan Turki, berarti kita bisa menambah 11% pembelanjaan kita. Dengan demikian, katakanlah 10%, GDP kita sekarang kan 1.500 miliar dolar. Kalau tambah 10%, itu 150 miliar dolar. Di situ kita bisa bikin tambahan kilang-kilang petrokimia, pabrik-pabrik farmasi, dan sebagainya. Di situ, Pak Bambang, bahwa kita harus berani, prudent harus. Tapi kalau kita prudent, tapi kita tidak berani untuk melakukan hal-hal mendasar, kita tidak mungkin bisa terobos menjadi negara industri. Kita harus mandiri di semua sektor yang penting karena kita negara yang sangat besar. Terima kasih. Bapak berkenan jawaban panjang apa pendek? Jawaban lengkap, Pak. Oke, pintar. Lengkap 2 menit, Pak. Jawaban pendeknya, Pak, Research and Development. Kami bincang soal ini dengan BRIN. 1% aja Pak kita mulai Research and Development Indonesia dari PDB, Pak. 1% aja. Kita dorong kemudian agar biaya risetnya itu mencukupi. Risetnya sudah Pak, di BRIN. Kita nggak punya loh Pak. Pak, mohon maaf dengan segala hormat. Setiap kami menyusun anggaran, pengalaman saya 10 tahun menjadi gubernur, permintaan tertinggi adalah Alkes, Pak. Dan maaf, yang banyak bermasalah juga di Alkes, Pak. Yang ketawa berarti pelaku. Ini tidak boleh kita teruskan. Ini mesti kita hentikan. Maka pertanyaan ini top. Ini pertanyaan bagus banget, saya senang banget. Karena apa? Ke depan kita akan menghadapi situasi seperti ini. Tentu ini debat ekonomi. Bukan debat ya. Iya, Pak. Dialog. Dialog. Ini dialog ekonomi 5 tahun. No way. SDM kita tahu kok. Bung Karno itu pernah mengingatkan, Indonesia mau jadi negara besar nggak? Suka tidak suka, kita harus memulai kimia dasar, petrokimia Pak. Kalau itu dilakukan, maka hutan kita yang gedenya minta ampun. Plasma nutfahnya yang oke, luar biasa. Perisetnya yang sudah ada. Siapa yang memungut itu dalam meja pengambilan keputusan? Ini perkelahiannya Pak, dengan para pedagang juga. Kita tidak bisa mandiri Pak. Kita akan digoda terus untuk mencari kemudahan. Disitulah kita tidak pernah berdikari dalam bidang ekonomi. Sampai kapanpun. Maka tim kami sudah merancang Pak. Kenapa langsung saya sebut kawasan industri kesehatan? Itu trigger yang bisa kita mulai. Maka dalam diplomasi internasional, ya bawa ke tema debat lagi, ini nggak enak ya, tapi nggak apa-apa lah. Dalam konteks diplomasi internasional, nggak apa-apa lah. Dalam konteks diplomasi internasional, maka kita harapkan kita punya mitra strategis negara-negara lain untuk kebutuhan itu, Pak. Untuk itu. Kasih aplaus dong. Nah kemarin ketika disebut, Pak Ganjar bagaimana membangun selatan-selatan? Oke, selatannya kita inventarisasi dulu dong. Maka bagaimana politik luar negeri yang bebas aktif? Aktifnya sekarang otonomi strategi. Ya. Otonomi strategis inilah Pak kita pilih itu dengan mitra negara lain untuk kita buat. Pak, tapi harus segera dimulai dan negara harus memproteksi. Kalau itu tidak terjadi Pak, kita kalah terus. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik.